Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang corporate identity yang terkait dengan desain logo. Yang mana corporate identity sendiri enggak hanya diaplikasikan dalam sebuah logo, namun ada beberapa elemen yang lain. Namun pada pertemuan hari ini akan kita bahas tentang desain logo saja. Harapan kalian nanti saat membangun corporate identity bisa membuat logo dengan baik. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan logo? Logo merupakan suatu bentuk gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu yang mana bisa mewakili dari arti sebuah perusahaan, mungkin daerah, perkumpulan, produk, negara, atau hal-hal lainnya yang dianggap membutuhkan sesuatu yang perlu diingat dalam mengganti nama sebenarnya tadi. Idealnya begini, kita mengenal sebuah perusahaan dari namanya dengan mengingat gambar atau logo atau sekedar sketsanya saja, kita sudah bisa mengaplikasikan bahwasanya ini adalah logo perusahaan apa. Logo sendiri bisa dibangun memerlukan beberapa elemen. Di antaranya adalah elemen vektorial dan elemen tipografi. Yang mana elemen vektorial merupakan bentuk dari gambar ataupun shape-shape yang lain yang bisa dibangun dalam sebuah logo. Sedangkan elemen yang kedua adalah tipografi. Elemen tipografi merupakan elemen logo yang terbentuk dari huruf atau mungkin bahkan berupa teks. Ini merupakan elemen utama dalam membangun sebuah logo selain dari warna yang kita butuhkan. Berikutnya, kita bisa mengenal jenis-jenis logo ada kurang lebih 6 bagian yang merupakan turunan dari elemen logo utama tadi. Yang pertama adalah wordmark logo. Wordmark logo merupakan logo yang dibentuk hanya dengan menggunakan teks nama perusahaan sebagai tanda pengenalnya, tanpa menambahkan ornamen baik berupa simbol ataupun bentuk yang lain. Berikut contohnya seperti yang tampak pada gambar di nomor 1. Kemudian yang kedua adalah pictorial mark logo. Pictorial mark logo merupakan logo yang dibuat dengan menggunakan simbol atau gambar yang unik dan tentunya berkaitan dengan identitas perusahaan. Di sini nanti ada kalanya perusahaan menuliskan nama sebagai pendukung elemennya. Jenis logo yang ketiga adalah abstrak mark logo. Abstrak mark logo memiliki sedikit prinsip yang sama dengan pictorial mark. Kedua jenis ini sama-sama menggunakan gambar sebagai elemen utamanya. Namun pada abstrak mark logo biasanya menggunakan bentuk-bentuk atau mungkin simbol yang abstrak dalam menyampaikan filosofi perusahaan. Jenis logo yang keempat adalah letter form logo. Letter form logo merupakan logo yang dibuat dengan menggunakan 1 atau 2 huruf inisial perusahaan, yang mana dia dibentuk sedemikian rupa sebagai elemen utama dan ditambahkan mungkin gambar atau bentuk lain sebagai elemen pendukungnya. Jenis logo yang kelima adalah emblem. Emblem ditemukan pada logo-logo klub-klub sepak bola pada umumnya atau mungkin perusahaan otomotif. Pada dasarnya emblem menggunakan seal sebagai dasar logonya. Logo ini kurang aplikatif untuk digunakan di berbagai media karena dari jenis bentuknya saja dia terlalu elegan atau detail yang lebih menarik. Jenis logo yang keenam atau yang terakhir adalah karakter atau maskot. Maskot logo menggunakan elemen utama adalah maskotnya atau karakter. Meskipun sedikit susah jika diaplikasikan ke berbagai jenis media, justru logo jenis ini banyak sekali disukai oleh orang-orang pada umumnya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya
anak-anak bisa melanjutkan tugas di rumah sebagai refleksi dari pembelajaran kita, bisa diakses nanti di kuis dalam bentuk kuisis berikut. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.